Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 71. Fang Yu menyelam ke sungai. Kedalaman sungai Lijiang sekitar 60 atau 70 meter. Karena saat itu pagi dan matahari bersinar terang di luar, meskipun air sungai keruh, jarak pandang cukup bagus. Menurut arah datangnya nafas, Fang Yu menyelam hingga kedalaman sekitar 50 meter. Aura monster-monster itu semakin dekat dan dekat dengan Fang Yu. Monster tingkat 8 di bawah air, apa itu? Fang Yu sedikit bersemangat. Setelah sekitar 10 detik, Fang Yu melihat titik cahaya putih muncul di kejauhan. Segera, bintik-bintik putih menjadi semakin besar. Fang Yu melihat kepala dengan sepasang pupil raksasa bersinar perak. Ini. Fang Yu merasa familiar, tetapi tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Baru setelah monster ini berjarak kurang dari 20 meter dari Fang Yu dan memperlihatkan tubuhnya, yang panjangnya sekitar 30 meter dan ditutupi sisik keperakan, Fang Yu teringat monster macam apa itu. Naga petir. Ini adalah naga petir. Naga petir adalah monster tingkat 8 yang hidup di perairan dalam, merupakan monster yang sangat langka sejak zaman kuno. Sekarang dia sudah berkembang. Fang Yu memandang Lei Jiao dengan kegembiraan di matanya. Sebagai salah satu jenis naga, nilai naga petir tidak perlu diragukan lagi. Sisik di tubuhnya sangat keras dan merupakan bahan tempa yang sangat baik. Dan mata serta darahnya dapat digunakan sebagai obat yang sangat efektif. Pada pelelangan para biksu tahun itu, sebotol kecil darah naga membutuhkan setidaknya puluhan ribu batu spiritual. Saat Fang Yu mengamati Lei Jiao juga menemukan Fang Yu. Seolah melihat mangsa, ia membuka mulutnya yang berdarah dan melemparkan ekornya ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu berkilat, dan dia merunduk ke samping. Naga petir adalah monster yang sangat agresif, dan sebagai monster tingkat 8, kekuatannya sangat menakutkan. Tubuh fisiknya sangat kuat, memiliki kekuatan petir, dan dapat membunuh semua makhluk di dalam air pada saat marah. Di dalam air, kecepatannya sangat cepat, mencapai 1000 meter per detik, seperti kilat yang berjalan di dalam air. Oleh karena itu, jika Fang Yu ingin menghadapi naga petir, dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuhnya dengan satu serangan. Jika tidak, jika Lei Jiao merasakan bahaya dan memilih melarikan diri, akan sulit bagi Fang Yu untuk mengejarnya. Bagaimanapun, di bawah air adalah rumah bagi naga petir. Setelah Fang Yu menghindari serangan naga petir, dia menendang kakinya dan bergegas menuju naga petir. Naga petir sepertinya merasakan permusuhan Fang Yu, semburan cahaya putih bersinar dari tubuhnya, dan puluhan petir meletus dari tubuhnya. Tusuk. Seluruh badan air langsung ditutupi oleh kekuatan petir. Hampir seluruh ikan, udang, kepiting dan makhluk lain yang ada di dalam air mati tersengat listrik dalam sekejap dan perlahan terapung ke permukaan sungai. Seperti yang diharapkan dari naga petir, kekuatan petir yang dipancarkan dari tubuhnya setidaknya harus lebih dari 50.000 volt, kan? Tubuh Fang Yu merasakan ledakan energi kemerahan, tetapi dia masih merasa sedikit mati rasa di tubuhnya. Setelah melepaskan kekuatan petir, naga petir membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, menggunakan kecepatan tercepat. Fang Yu memandangi naga petir yang sedang menyerang dengan senyuman di wajahnya. Dia memikirkan cara untuk membunuh naga petir ini secara instan. Saat berikutnya, Fang Yu ditelan oleh mulut naga petir. Fang Yu memasuki tempat yang ramai dan gelap, dengan dinding berminyak di kedua sisinya, dan bola lendir mendorongnya ke arah perut naga petir. Kemudian, Fang Yu mencium bau amis yang sangat tidak sedap. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mencapai perut naga petir sekarang. Bagian fatal dari naga petir ada di kepalanya. Ramuan batinnya ada di lokasi itu. Fang Yu meninju dinding di sebelahnya. Tertawa. Sebuah lubang dilubangi ke dinding oleh Fang Yu. Fang Yu merobek lubang itu dengan kedua tangannya, lalu masuk ke dalam lubang itu dengan seluruh tubuhnya, dan akhirnya membuang lendir yang licin itu. Kemudian, dia mengumpulkan bola energi sejati di tangan kanannya dan meninju ke atas. Ledakan. Naga petir, yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba tersentak dan membuka mulutnya yang berdarah, seolah sedang kesakitan. Kemudian,
Tubuhnya mulai bergerak dengan hebat, dan tubuhnya yang panjangnya 30 meter menjadi sangat bengkok. Sekitar 30 detik kemudian, naga petir itu berhenti bergerak dan perlahan tenggelam ke dasar sungai. Setelah beberapa saat, sebuah lubang besar terbuka di kepala naga petir, dan Fang Yu melayang keluar dengan ramuan bagian dalam berwarna keperakan di tangannya. Fang Yu berdiri di dasar sungai, menatap Lei Jiaoneidan di tangannya dengan keterkejutan di matanya. Ramuan bagian dalam naga petir sedikit berbeda dengan ramuan bagian dalam monster lainnya. Tidak hanya panas, tetapi ramuan bagian dalam juga tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Mungkinkah ini sumber kekuatan petirnya? Fang Yu melihat pil dalam naga petir di tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menelannya langsung seperti biasa. Setelah berpikir sekitar 5 detik, Fang Yu masih memasukkan pil dalam naga petir ke dalam mulutnya. Setelah menelannya, apakah aku juga bisa menguasai kekuatan petir? Fang Yu memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Ramuan batin Lei Jiao dengan cepat dimurnikan di tubuh Fang Yu, dipecah menjadi gumpalan energi spiritual murni, dan dihirup ke dalam dantiannya oleh Fang Yu. Fang Yu hanya merasakan arus hangat datang dari dantiannya, dan belenggu itu dipecah lapis demi lapis. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai. Fang Yu menerobos 6 level berturut-turut dan mencapai level 9848 dari tahap pemurnian Qi. Tetapi bahkan setelah menembus 6 level sekaligus, Fang Yu masih memiliki sedikit kekecewaan di matanya. Karena kekuatan petir yang dia harapkan tidak muncul dalam dirinya. Setelah benar-benar menyempurnakan ramuan dalam naga petir, Fang Yu memandangi mayat naga petir besar di depannya dan memikirkan cara menghadapinya. Sebagian besar darah naga paling berharga di tubuh Lei Jiao telah hilang dan diencerkan di air sungai. Namun, efek terbesar dari darah naga adalah melemahkan tubuh, dan bagi Fang Yu, efeknya kecil. Pasalnya, tubuhnya telah ditempa ribuan kali dan kini dalam kondisi nyaris sempurna. Adapun sisik di tubuh naga petir dan kedua matanya, bulu timur dan barat ini tidak dapat digunakan untuk saat ini, dan tidak mudah untuk diambil, karena terlalu mencolok mata. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk meninggalkan tubuh naga petir di tempatnya, dan kembali untuk mengambil sisik, mata, dan hal-hal lain jika perlu. Bagaimanapun, jenazah Lei Jiao tenggelam di lokasi dasar sungai ini, sehingga sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Jadi Fang Yu melayang. Di tepi sungai Lijiang, seorang lelaki tua berjas tang sedang duduk di kursi bambu, memancing dengan tenang. Di sebelahnya berdiri seorang gadis berambut pendek. Fitur wajah gadis itu sangat cantik, dan sepasang alis pedangnya menambah kepahlawanan pada dirinya dan membuat temperamennya terlihat sangat berbeda dari gadis lemah lainnya. Di belakang lelaki tua dan gadis berjas tang, ada 2 pelayan berpakaian kasual. Kedua petugas itu berwajah serius dan berdiri tegak, tampak seperti tentara. "Kakek, kamu sudah setengah jam memancing di sini dan tidak ada pergerakan sama sekali. Pasti tidak ada ikan di sini. Ayo kembali," kata gadis itu tidak sabar. "Wei Yu, alasan kenapa aku mengajakmu ikut memancing bersamaku adalah untuk melatih ketahananmu. Ini baru setengah jam, dan kamu sudah tidak sabar." Lelaki tua berjas tang itu memandang gadis itu sambil tersenyum. "Bagaimana aku bisa tidak sabar? Aku hanya berpikir kamu melakukan pekerjaan yang tidak berguna, kakek. Sungai di sini sangat tenang, dan tidak banyak gelembung." Xia Weiyu cemberut dan membela diri. "Kenikmatan memancing adalah proses menunggu, Weiyu, kamu." Tuan Xia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebelum Tuan Xia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar seruan dari Xia Weiyu. "Kakek, lihat ke sungai." Tuan Xia menoleh untuk melihat ke sungai dan menemukan banyak ikan mati dengan perut putih mengambang di permukaan. Apa? Apa yang terjadi? Bahkan Tuan Xia yang berpengetahuan luas pun tercengang saat ini. Selama bertahun-tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Tuan Xia berdiri dan ingin melangkah maju dan melihat lebih dekat. Kedua pengikut di belakangnya segera melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata, "Tuan Xia, mohon perhatikan keselamatan Anda. Bantu aku mengambil bangkai ikan dan membawanya," perintah Tuan Xia.
Salah satu pengikutnya segera berjalan menuju tepi sungai dan ingin memancing ikan mati. Wow! Namun saat ini, gelombang besar air tiba-tiba menyembur dari sungai tak jauh dari situ. Ini membuat takut ekspresi Tuan Xia dan kelompoknya. Tuan Xia, kita harus mundur, mungkin berbahaya di sini, kata pengikut di sebelahnya. Tuan Xia melambaikan tangannya, tidak berkata apa-apa, dan menatap ke sungai. Permukaan sungai kembali tenang, kecuali sejumlah besar ikan mati yang mengapung di sana. Apa yang terjadi di sungai? Tuan Xia masih menatap sungai dengan ekspresi serius. Sekitar 2 menit berlalu. Wow! Tak jauh dari tepi sungai, sesosok kepala manusia muncul. Kemudian, seorang pemuda muncul dari sungai dan naik ke tepian. Bab 72. Setelah Fang Yu tiba di darat, dia melirik ke arah Tuan Xia dan kelompoknya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Adik, tolong tetap di sini, teriak Tuan Xia dengan keras. Fang Yu berbalik, menatap Tuan Xia, dan bertanya, apakah ada yang salah? Permisi, kenapa kamu keluar dari sungai? Tanya Tuan Xia dengan ekspresi terkejut. Agak panas, jadi aku akan berenang. Ada apa? Fang Yu menjawab dengan tenang. Setelah mendengar jawaban ini, Tuan Xia tercengang. Lompat ke Lijiang untuk berenang. Kedengarannya konyol, tapi ekspresi Fang Yu tidak terlihat berbohong. Apakah ikan mati itu disebabkan olehmu? Xia Weiyu di samping bertanya terus terang. Fang Yu melirik sekelompok besar ikan mati di sungai dan tahu bahwa mereka telah mati tersengat listrik ketika naga petir melepaskan kekuatan petirnya tadi. Namun dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan urusanku. Tuan Xia menyipitkan matanya dan menatap Fang Yu. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia menemukan bahwa pakaian pemuda di depannya sebenarnya kering, tanpa bekas basah sama sekali. Dia melihat pemuda ini berjalan keluar sungai dengan matanya sendiri, tapi pakaiannya tidak basah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu, kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Tunggu, adik kecil, Tuan Xia memanggil Fang Yu lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan berhenti. Permisi, adikku, siapa namamu? Tanya Tuan Xia. Fang Yu, jawab Fang Yu. Saya Xia Heguang. Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda kembali ke kediaman saya untuk minum teh, kata Tuan Xia. Maaf, aku tidak ada waktu luang. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berlari pergi. Kamu. Xia Weiyu sedikit marah dan menatap punggung Fang Yu. Apakah Fang Yu mengetahui identitas orang yang mengundangnya minum teh? Sikapnya sangat buruk. Di seluruh kota Jiangnan hanya sedikit orang yang bisa diundang oleh kakek untuk minum teh. Kakek, mengapa kamu ingin mengundang pria ini untuk minum teh? Hanya karena dia berenang di Lijiang. Lihat sikapnya, kata Xia Weiyu dengan marah. Aku terlalu tiba-tiba. Wajar jika dia menolak, kata Tuan Xia sambil melihat sosok Fang Yu yang pergi, matanya masih dipenuhi keterkejutan. Merasakan sorot mata Tuan Xia, Xia Weiyu bertanya dengan lebih ragu lagi, kakek, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin mengundangnya minum teh? Apakah kamu tidak menyadarinya? Tuan Xia mengalihkan pandangannya dan menatap Xia Weiyu. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Xia Weiyu tampak bingung. Weiyu, kamu masih ceroboh seperti biasanya? Tuan Xia menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berkata, tidakkah kamu memperhatikan bahwa pakaian di tubuhnya semuanya kering? Apakah pakaiannya kering? Kenang Xia Weiyu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Detail ini memang diabaikan olehnya. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa pakaian Fang Yu memang kering, dan bahkan rambutnya pun kering. Tapi Fang Yu baru saja keluar dari sungai. Sulit, mungkinkah? Xia Weiyu memikirkan kemungkinan dan menjadi pucat. Apa? Bagaimana menurut Anda? Tuan Xia memandang Xia Weiyu. Kakek, pernahkah kita bertemu hantu? Ketika dia mengatakan ini, angin dingin bertiup di tepi sungai, membuat Xia Weiyu menggigil. Setelah Fang Yu meninggalkan Lijiang, dia langsung berlari pulang. Adapun Tuan Xia, sekilas Fang Yu dapat mengetahui bahwa dia memiliki status yang luar biasa dan mungkin memiliki latar belakang militer. Namun bagi Fang Yu, semakin tinggi statusnya,
semakin besar kemungkinan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia selalu berusaha menghindari berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tepat pukul 9.30 pagi, dia kembali ke komunitas Lijiang. Ketika Fang Yu masuk ke dalam rumah, Wang Yan sedang membawakan sarapan dari dapur. "Xiao Yu, kamu kembali. Aku baru saja membuat sarapan. Ayo makan," kata Wang Yan sambil tersenyum. Karena tiba-tiba dia bertemu dengan naga petir saat lari pagi, Fang Yu sebenarnya lupa sarapan. Dia berjalan ke meja makan, mengambil sandwich yang dibuat oleh Wang Yan, dan memakannya. Beberapa menit kemudian, Yu Yue, mengenakan piyama dan mata merah, turun dari lantai atas dan mulai sarapan. "Yu Yue, aku harus pergi ke restoran untuk wawancara nanti. Aku tidak bisa menemanimu ke mall untuk membeli pakaian hari ini. Tanyakan pada saudara Fang Yu apakah dia ada waktu luang. Jika dia ada waktu luang, biarkan dia menemanimu." Wang Yan berkata pada Yu Yue. Yu Yue memandang Fang Yu, matanya yang besar penuh harapan. Fang Yu mengangguk dan berkata, "Saya bebas." "Hebat." Mata Yu Yue berubah menjadi bulan sabit sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, Yu Yue mengenakan gaun biru langit dan berjalan ke bawah. Karena rumahnya sebelumnya dibom, semua pakaian Yu Yue sebelumnya hilang. Gaun yang dikenakannya sekarang dibeli dengan santai di pasar untuk keadaan darurat. Pergi keluar hari ini, Yu Yue ingin membeli 2 set pakaian lagi yang dia suka, karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipakai kecuali seragam sekolah baru dan gaun inferior ini. Fang Yu ingin langsung keluar, tetapi setelah memikirkannya, dia berjalan kembali ke kamar. Dia mengeluarkan kartu kredit hitam dan emas dari laci meja di kamarnya. Ini diberikan kepadanya oleh Tang Mingde ketika dia pergi ke rumah Tang terakhir kali. Tang Mingde telah memberikan cek kepada Fang Yu sebelumnya, tetapi Fang Yu tidak pergi ke bank untuk menarik uangnya. Oleh karena itu, kali ini Tang Mingde langsung memaksakan kartu kredit. Setelah memasukkan kartu kredit ke dalam saku celananya, Fang Yu keluar kamar dan pergi bersama Yu Yue. Tidak jauh dari komunitas Lijiang, terdapat sebuah pusat perbelanjaan besar. Di lantai 2 pusat perbelanjaan ini terdapat toko merek berbagai jenis pakaian. "Saudara Fang Yu, menurutku pakaian di sini sangat mahal. Ayo pergi ke pasar grosir untuk membelinya. Kita bisa membeli pakaian indah di sana hanya dengan beberapa lusin yuan," kata Yu Yue. "Setelah berbelanja sebentar, ayo berbelanja lagi," kata Fang Yu. Keduanya terus berjalan ke depan. Ketika melewati etalase toko khusus, Yu Yue tiba-tiba berhenti. Model di etalase mengenakan rok berwarna hijau salju, jas pendek oranye, dan kemeja putih. Setelan ini kelihatannya bagus. Yu Yue berdiri di luar jendela, matanya bersinar. "Ayo masuk dan lihat," kata Fang Yu. Keduanya masuk ke toko dan berjalan di samping model. Seorang asisten toko wanita mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah wanita ini tertarik dengan pakaian model ini? Ini adalah pakaian andalan terbaru merek kami, dan paling cocok untuk sosok tinggi seperti Anda." Seorang gadis dengan temperamen yang kebaikan. Yu Yue sangat menyukai pakaian ini, tapi dia tahu itu pasti mahal. Wang Yan memberinya 500 yuan untuk pergi keluar hari ini, tapi dia jelas tidak mampu membelinya. Yu Yue menggigit bibirnya dan hendak berbicara. "Hei, bukankah ini si cantik kelas kita, Yu Yue?" Pada saat ini, sebuah suara wanita terdengar dari belakang. Mendengar suaranya, wajah Yu Yue sedikit berubah dan dia berbalik. 2 wanita dan 1 pria sedang berjalan melewati pintu toko. Melihat ketiga orang ini, wajah Yu Yue menjadi jelek. Kedua gadis ini adalah teman sekelasnya, yang satu adalah Huang Hui dan yang lainnya adalah Si Fei. Kedua gadis itu seperti kakak perempuan di kelas, dan tidak ada gadis di kelas yang berani memprovokasi mereka. Yu Yue juga tidak pernah memprovokasi mereka, namun mereka sepertinya tidak menyukai Yu Yue dan selalu mengincar Yu Yue. Anak laki-laki gendut yang berjalan di samping kedua gadis itu bernama Li Bingyan, dia adalah generasi kedua kaya yang terkenal di kelasnya. Kabarnya ayahnya adalah seorang bos batu bara. "Hei, apakah dewi kita Yu Yue punya pacar?" Huang Hui berkata dengan berpura-pura terkejut ketika dia melihat Fang Yu berdiri di samping Yu Yue. "Bagaimana dia bisa menjadi pacar?"
Dia pasti saudara laki-laki atau semacamnya. Dewi kita Yue begitu murni, seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana, bagaimana dia bisa punya pacar? Si Fei berkata dengan marah. Li Bingyan, sebaliknya, menatap langsung ke wajah Yue dan tidak berkata apa-apa. Yue, apakah kamu di sini untuk membeli pakaian? Merek pakaian ini sangat mahal, satu set harganya setidaknya beberapa ribu yuan. Kata Huang Hui bercanda. Dia tahu bahwa Yue berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal, kondisinya sangat miskin, dan dia pasti tidak punya banyak uang. Apa maksudnya satu set beberapa ribu yuan? Apakah kamu tidak melihat seseorang berdiri di samping Yue? Bagaimana mereka bisa masuk ke toko ini jika mereka tidak punya uang? Hui, kamu serius? Kata si Fei di atas samping. Keduanya bernyanyi bersama, membuat wajah Yue terlihat semakin jelek. Yue memandang Fang Yu dan berbisik, "Saudara Fang Yu, ayo pergi. Ayo pergi. Yue, bukankah kamu masuk untuk membeli pakaian? Kenapa kamu pergi hanya setelah 2 pandangan? Mungkinkah Hui benar dan kamu tidak punya uang di tanganmu?" Si Fei berkata sambil tersenyum sinis. Bab 73. Yue tampak pucat, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu kenapa si Fei dan Huang Hui selalu ingin mengganggunya. Dia tidak pernah memprovokasi mereka. Melihat penampilan Yue, si Fei dan Huang Hui tampak bangga. Lalu bagaimana jika kamu terlihat cantik? Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harga diri. Yue, ayo kita lakukan ini. Katakan padaku set pakaian mana yang kamu suka, dan aku akan membantumu membayarnya sebagai hadiah dariku. Pada saat ini, Li Bingyan yang diam berkata. Yue tertegun, mengangkat kepalanya, dan menemukan Li Bingyan menatap langsung ke arahnya dengan mata panas. Li Bingyan, apa yang kamu bicarakan? Huang Hui dan Si Fei menatap Li Bingyan secara bersamaan dan bertanya. Li Bingyan mengajak mereka berbelanja di akhir pekan, tapi saat dia bertemu Yue, sikapnya langsung berubah. Li Bingyan kembali sadar, tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu pakaian apapun yang kamu inginkan." Bagi Li Bingyan, semakin banyak gadis semakin baik, dan dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun untuk menyenangkan seorang gadis. Lagi pula dia punya banyak uang. Tidak, kamu tidak bisa mengajaknya. Kamu hanya bisa mengirimkannya kepada kami. Si Fei berkata dengan marah. Dia dan Huang Hui telah berdiskusi bahwa mereka akan memperlakukan Li Bingyan sebagai musuh dan membunuhnya hari ini. Kalau mau jadi pacarnya setelah pembunuhan itu belum pasti, tergantung situasinya. Tapi Li Bingyan sebenarnya ingin Yue, perempuan jalang, membaginya dengan mereka. Benar-benar mustahil. Melihat reaksi keras kedua wanita itu, Li Bingyan mengerutkan kening dan hendak berbicara. Dapatkan satu set seperti ini pada modelnya dan biarkan dia mencobanya. Pada saat ini, Fang Yu berkata kepada petugas di samping. Petugas itu mengangguk dan berbalik untuk mengambil pakaian. Kamu masih mencobanya, membuang-buang waktu petugas dan mengotori pakaianmu. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Si Fei melirik Fang Yu dan berkata. Yue, jangan berpikir bahwa Li Bingyan akan membantumu membayar. Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Huang Hui memelototi Yue dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, Yue menggigit bibirnya dan matanya menjadi merah. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Yue, jangan dengarkan mereka, aku pasti akan membantumu membayarnya. Bukan hanya yang ini, tapi kamu bisa melihat apakah ada pakaian lain yang kamu suka. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Semuanya ada di tanganku. Li Bingyan berkata dengan berani. Li Bingyan. Kamu? Ada seorang pria yang berdiri di samping Yue, mengapa kamu begitu tidak tahu malu dan bertahan? Huang Hui sangat marah sehingga pidatonya sedikit tidak jelas. Li Bingyan melirik Fang Yu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak menyangka Fang Yu yang mengenakan kemeja lusuh akan lebih kaya darinya. Kali ini, petugas mengambil satu set pakaian dan menyerahkannya kepada Yue. Yue memandang Fang Yu. Pergi dan cobalah. Fang Yu menepuk bahu Yue dan berkata. Yue mengangguk,
lalu mengambil pakaian itu dan pergi ke kamar pas. Melihat gerakan sedikit intim Fang Yu dan Yu Yue, mata Li Bingyan dipenuhi cemburu. Bagaimana pecundang ini bisa begitu dekat dengan Yu Yue? Siapa namamu? Sepertinya aku belum pernah melihatmu di sekolah. Li Bingyan memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu? Jawab Fang Yu. Fang Yu. Wajah Li Bingyan sedikit berubah, merasa nama itu terdengar familiar. Namun, untuk beberapa saat dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Apakah kamu juga siswa sekolah menengah Jianghai? Li Bingyan bertanya lagi. Fang Yu mengangguk, tidak tertarik untuk berbicara dengan Li Bingyan lagi, dan langsung berjalan ke kamar pas. Li Bingyan berdiri di sana, mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Yu Yue ini biasanya berpura-pura polos di kelas, tapi ternyata dia sudah lama punya pacar. Ucap Huang Hui tajam saat Fang Yu pergi. Ini hal yang bagus. Saat kita kembali ke sekolah, mari kita publikasikan dan lihat berapa banyak pria yang masih menganggapnya sebagai peri. Si Fei mencibir. Beberapa menit kemudian, Yu Yue keluar dari kamar pas dan sudah mengenakan set pakaian itu. Penampilannya murni dan imut, namun jika dipadukan dengan pakaian berwarna-warni, dia terlihat lebih lincah dan energi. Saudara Fang Yu, bagaimana penampilanku? Yu Yue bertanya, wajahnya sedikit merah, menatap Fang Yu dengan mata penuh harapan. Ya, itu sangat cocok untukmu, jawab Fang Yu. Yu Yue sangat senang dan melihat ke cermin sebentar. Nona, set pakaian ini sangat hemat biaya untuk dibeli sekarang. Toko akan memberi Anda diskon 30%. Anda bisa membelinya hanya dengan 2.700 yuan, kata petugas di samping. 2.700 yuan. Mendengar harganya, ekspresi Yu Yue menjadi gelap. Dia hanya punya 500 yuan dan bahkan tidak mampu membeli atasan untuk pakaian ini. Jangan buang nafasmu, dia tidak mampu membelinya. Pada saat ini, Huang Hui dan Si Fei datang. Yu Yue menatap mereka dan tidak berkata apa-apa. Yu Yue, jika kamu benar-benar berani menerima hadiah Li Bingyan tanpa malu-malu, aku akan berani memberitahumu ini di depan seluruh kelas. Jika saatnya tiba, coba tebak apa yang akan dikatakan orang lain tentangmu. Si Fei matanya tajam dan tajam mengancam. Saat ini, Li Bingyan datang dan berkata langsung kepada petugas, berapa harga jas ini, bungkuskan untukku. Ekspresi Yu Yue berubah, dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, aku tidak perlu. Tidak perlu membungkusnya, cukup pakai dan bawa pergi, kata Fang Yu saat ini. Begitu kalimat ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Segera, Si Fei mendengus, tertawa sinis, dan berkata, Yu Yue, bukan berarti sebuah keluarga tidak tinggal serumah. Pria ini memiliki kulit yang lebih tebal darimu. Kamu belum berbicara, aku akan bantu kamu menerimanya dulu. Oh, kamu tertawa terbahak-bahak, memang ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini, dan dia tetap laki-laki. Huang Hui di samping juga tertawa. Li Bingyan memandang Fang Yu, tersenyum menghina, dan berkata, saudaraku, aku bisa memberimu pakaian ini, tapi kamu juga tidak bisa. Sebelum Li Bingyan selesai berbicara, Fang Yu mengeluarkan kartu kredit hitam dan emas dari saku celananya dan menyerahkannya kepada petugas. Saat dia melihat kartu ini, ekspresi Li Bingyan berubah. Kartu emas hitam. Dan itu adalah kartu emas hitam Bank Huaxia. Kartu emas hitam ini tidak hanya berarti kartu kredit ini dapat digunakan untuk cerukan tanpa batas, tetapi juga mewakili identitas dan status. Bank Huaxia hanya menerbitkan 100 kartu emas hitam setiap tahunnya. Mereka yang bisa mendapatkan kartu emas hitam semacam ini adalah orang-orang kaya raya di Tiongkok. Kata-kata ini diberitahukan kepadanya oleh ayah Li Bingyan. Saat itu, ayahnya bercerita dengan rasa iri dan rindu bahwa ia berharap mendapat kesempatan mendapatkan kartu kredit emas hitam tersebut sebelum ia meninggal karena usia tua. Tapi sekarang, Li Bingyan benar-benar melihat kartu emas hitam legendaris di tangan Fang Yu yang tidak menarik. Apa identitas Fang Yu ini? Melihat wajah kaget Li Bingyan, Huang Hui tidak yakin. Fang Yu ini baru saja mengeluarkan kartu kredit. Apa maksudnya? Jadi, dia menjabat lengan Li Bingyan dan berkata,
Li Bingyan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang kamu punya kartu emas? Keluarkan dan biarkan mereka membuka mata. Si Fei juga memandang Li Bingyan dan berkata dengan cemas, "Ya, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki kartu emas dengan batas cerukan ratusan ribu? Keluarkan segera." "Diam." Li Bingyan berkata dengan wajah jelek. "Kartu emas. Kartu emas tidak ada bandingannya dengan kartu emas hitam. Dan biarkan dia mengeluarkannya. Bagaimana dia berani menunjukkannya?" Melihat Li Bingyan terlihat aneh, Si Fei dan Huang Hui tidak berani berbicara. "Halo, Tuan Fang, saya Li Bingyan, ayah saya." Li Bingyan memaksakan senyum dan ingin dekat dengan Fang Yu. Ia tahu bahwa status orang dengan kartu emas hitam sungguh luar biasa. Sekalipun kamu tidak bisa berteman, setidaknya kamu tidak bisa menyinggung perasaan Fang Yu. Fang Yu memandangnya dengan ringan dan mengabaikannya. 2 menit kemudian, Fang Yu dan Yu Yue, mengenakan pakaian baru, keluar dari toko pakaian. Yu Yue sangat senang membeli pakaian kesukaannya, tapi di saat yang sama dia merasa bersalah. "Saudara Fang Yu, aku harus mengeluarkan uang lagi untukmu." "Jangan khawatir, aku tidak kekurangan uang," kata Fang Yu ringan. Di toko pakaian, Si Fei tidak tahan lagi dan bertanya, "Li Bingyan, ada apa denganmu? Tahukah kamu apa yang diwakili oleh kartu emas hitam yang baru saja dikeluarkan Fang Yu?" Li Bingyan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara yang dalam. "Apa maksudnya? Bukankah itu hanya kartu kredit?" Huang Hui berkata tidak setuju. "Kartu emas hitam itu berarti Fang Yu dapat dengan mudah membeli toko ini." "Tidak, dia dapat dengan mudah membeli seluruh lantai," kata Li Bingyan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Huang Hui dan Si Fei berubah. Tidak hanya itu, fakta bahwa Fang Yu memiliki kartu emas hitam berarti statusnya benar-benar mulia. Jika kamu menyinggung perasaannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Li Bingyan menyeka keringat di dahinya lagi dan berkata. Melihat penampilan Li Bingyan yang ketakutan, Huang Hui dan Si Fei akhirnya merasa takut. "Ngomong-ngomong, apakah menurutmu nama Fang Yu familiar bagimu? Pernahkah kamu mendengarnya akhir-akhir ini?" Li Bingyan teringat sesuatu lagi dan bertanya. Huang Hui dan Si Fei mengerutkan kening dan mengingat. Setelah beberapa detik, wajah Huang Hui tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ayolah." Orang yang menendang Han Xixian dari asosiasi Sanda minggu lalu dan melukainya dengan serius disebut Fang Yu. Li Bingyan dan Si Fei juga ingat, hati mereka tiba-tiba bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Rumah Tang, ruang tamu. Tang Mingde sedang duduk di sofa, dan di seberangnya duduk seorang lelaki tua berjubah putih. "Tuan Tang, Fang Yu telah melanggar peraturan asosiasi seni bela diri kita. Jadi, saya ingin Anda membantu saya dan memintanya untuk datang dan menemui saya." Pria tua berjubah putih berkata sambil tersenyum. Wajah Tang Mingde pucat dan dia berkata, "Presiden Du, jika saya memanggil Fang Yu, apa yang akan Anda lakukan?" Lelaki tua berjubah putih itu menyentuh janggut di dagunya dan berkata, "Menurut peraturan, dia mengabaikan lawannya yang mengaku kalah, dan juga menghancurkan budidaya lawannya. Situasi ini sangat buruk, dan dia harus ditahan di penjara langit untuk sementara waktu." Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah putih itu, wajah Tang Mingde menjadi semakin jelek. "Tuan Tang, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Fang Yu. Namun, harap hormati peraturan asosiasi seni bela diri kami harus menangkap Fang Yu ini. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh keluarga Tang Anda." Mata lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Bab 74. Fang Yu dan Yu Yue sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 12.20 siang. Wang Yan telah kembali dari wawancara. Ketika dia melihat baju baru yang dikenakan Yu Yue, matanya terkejut dan dia bertanya, "Yu Yue, kenapa kamu baru kembali memakai baju baru? Apakah terlihat bagus?" Yu Yue berbalik dan bertanya. Wang Yan menghampiri Yu Yue, menyentuh bahan pakaian Yu Yue dengan tangannya, dan berkata, "Kelihatannya bagus, dan menurutku pengerjaannya sangat bagus, dan bahannya juga sangat mewah. Berapa harga set pakaian ini?" Wajah Yu Yue sedikit berubah dan dia hendak berbicara.
Harga aslinya 500, tapi kemudian ditawar menjadi 300. Masih bagus, kata Fang Yu yang sedang duduk di sofa. Harganya hanya 300 yuan, itu sangat bagus, kata Wang Yan sambil tersenyum. Yu Yue melirik Fang Yu, yang mengedipkan mata padanya. Dengan karakter Wang Yan, lebih baik tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah makan siang, Fang Yu hendak tidur siang ketika Tang Mingde menelepon. Dokter Fang, apakah kamu ada waktu luang? Nada suara Tang Mingde sedikit ragu. Ada apa? Fang Yu bertanya. Presiden Du dari Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai ada di rumahku sekarang. Dia ingin bertemu denganmu, kata Tang Mingde. Nada suara Tang Mingde sangat aneh. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang dia inginkan dariku? Tang Mingde hendak berbicara, tetapi suara seorang lelaki tua terdengar di sebelahnya. Tuan Tang, izinkan saya memberitahunya secara pribadi. Kemudian, telepon itu diserahkan ke tangan lelaki tua itu. Saya Du Yongnian, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Tuan Fang, duel Anda dengan Grandmaster Yang Jian kemarin di Asosiasi Seni Bela Diri kami telah tersebar ke seluruh Jiangnan. Untuk apa kamu ingin menemuiku? Katakan saja padaku. Fang Yu menyela Du Yongnian dengan tidak sabar. Haha, begini. Saat duel kemarin, menurut 3 saksi, Grandmaster Yang Jian sudah menawarkan diri untuk mengaku kalah, namun Master Fang tidak berhenti. Sebaliknya, Anda terus mengalahkan Grandmaster Yang Jian, dan menghancurkan budidayanya. Pendekatan ini sangat umum dalam seni bela diri. Bisakah Anda memilih poin-poin penting? Fang Yu menyela Du Yongnian lagi. Du Yongnian terdiam beberapa saat, sepertinya menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Fang, saya tahu Anda kuat. Tetapi dunia seni bela diri juga memiliki aturannya sendiri, dan apa yang Anda lakukan kemarin telah melanggarnya. Peraturan Asosiasi Seni Bela Diri kami, saya harap Anda dapat datang ke Asosiasi Seni Bela Diri kami untuk menerima arbitrase. Arbitrase. Fang Yu mencibir di sudut mulutnya dan berkata, kamu berada di keluarga Tang sekarang, kan? Aku akan segera pergi dan kita akan melakukan wawancara. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menutup telepon. Setengah jam kemudian, Fang Yu datang ke rumah Tang. Du Yongnian sedang duduk di sofa di ruang tamu. Ketika dia melihat Fang Yu, keterkejutan muncul di matanya. Dia mendengar bahwa Fang Yu masih muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Yu masih sangat muda. Tampaknya baru berusia sekitar 18 tahun. Pemuda seperti itu sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan Master Seni Bela Diri Yang Jian. Sungguh luar biasa. Tuan Fang, ini Presiden Du. Tang Mingde segera berdiri dan memperkenalkan Fang Yu. Fang Yu memandang Du Yongnian dengan acuh tak acuh. Dia adalah seorang biksu pada tahap pemurnian Qi tingkat 12, juga dikenal sebagai Master Setengah Langkah. Tuan Fang, penampilan Anda dalam kompetisi seni bela diri kemarin sekarang dibicarakan oleh seluruh dunia seni bela diri Jiangnan, kata Du Yongnian sambil tersenyum. Fang Yu tersenyum sedikit dan berkata, kamu tahu penampilanku, dan kamu masih ingin menengahi aku. Wajah Du Yongnian sedikit berubah dan dia berkata, Tuan Fang, tujuan keberadaan Asosiasi Seni Bela Diri adalah untuk mengendalikan perilaku setiap seniman bela diri, tidak peduli seberapa kuat dia. Bahkan jika dia disebut Grandmaster, Grandmaster Guru Long juga harus mematuhi aturan, jika tidak. Kalau tidak, Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Melihat ketidaksetujuan Fang Yu, Du Yongnian menjadi marah dan berkata dengan suara yang dalam, jika tidak, Anda akan menerima arbitrase kami. Tuan Fang, saya tahu Anda sangat berbakat dan kuat. Semangatnya sangat tinggi. Tetapi Asosiasi Seni Bela Diri kami juga memiliki sarana untuk menghadapi pejuang pelanggar hukum seperti Anda. Kemarin kamu melanggar peraturan Asosiasi Seni Bela Diri kita di depan begitu banyak pejuang. Jika kita tidak menanggapi sama sekali, siapa lagi yang akan menganggap serius Asosiasi Seni Bela Diri di masa depan? Tuan Fang, meskipun kesalahan yang Anda buat kemarin akan dihukum, hukumannya tidak akan berat. Paling-paling, itu hanya akan memungkinkan Anda untuk tinggal di penjara langit selama 1 atau 2 bulan. Tetapi jika Anda menolak untuk menerima arbitrase, hukumannya akan diperberat, dan Anda mungkin dijatuhi hukuman dikurung di penjara langit selamanya.
Bakat seni bela diri Anda sangat luar biasa dan masa depan Anda tidak terbatas. Anda pasti tidak ingin dikurung di masa depan di penjara, kan? Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Yu tampak acuh tak acuh dan berkata, tidak ada penjara di dunia ini yang bisa menjebakku. Lagi pula, menurutku kamu tidak melakukannya hanya karena apa yang disebut peraturan, kan? Sepertinya ada yang menekanmu karena aku melumpuhkan Yang Jian, jadi aku harus membayar harganya. Mendengar kata-kata ini, wajah Du Yongnian sedikit berubah dan dengan cepat menjadi suram. Sepertinya kamu bertekad untuk menghadapi asosiasi seni bela diri kita. Du Yongnian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, aku sangat membenci masalah, jadi aku tidak pernah dengan sengaja ingin melawan siapapun. Tetapi jika kamu bersikeras untuk mempermainkanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Du Yongnian berdiri dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Fang Yu memandang Du Yongnian dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Tang Mingde, yang berada di samping, melihat mereka berdua sedang berperang satu sama lain. Dia segera berdiri dan berkata, jangan marah, kalian berdua. Kita masih bisa. Faktanya, Tang Mingde sudah menduga akan hasil seperti itu sebelum Fang Yu datang. Dengan karakter Fang Yu yang tak kenal takut, mustahil baginya untuk menerima apa yang disebut arbitrase. Tapi berselisih total dengan Du Yongnian jelas bukan langkah yang bijaksana. Asosiasi seni bela diri yang diwakili oleh Du Yongnian adalah kekuatan yang sangat kuat. Meskipun Fang Yu sangat kuat dan memiliki bakat seperti iblis, dia hanyalah manusia biasa. Untuk melawan raksasa seperti asosiasi seni bela diri, mengandalkan kekuatan satu orang adalah seperti belalang sembah yang mencoba mengalahkan kereta. Tuan Tang, saya telah memberi Fang Yu kesempatan, tetapi dia menolak tawaran saya, jadi saya tidak punya pilihan selain bertindak sesuai aturan, kata Du Yongnian muram. Oh, kamu masih ingin menyerangku sekarang? Fang Yu menatap Du Yongnian. Saya tahu saya bukan tandingan Anda, jadi saya sudah memberitahu penegak hukum Tian Lao untuk datang. Du Yongnian tersenyum dingin melirik arlojinya, dan berkata, mereka akan segera tiba, Anda bersiap menjalani hukuman. Fang Yu berdiri, berjalan menuju Du Yongnian, dan berkata dengan tenang, jadi sebelum mereka datang, apa yang harus saya lakukan untuk menghabiskan waktu? Merasakan dinginnya mata Fang Yu, ekspresi Du Yongnian berubah drastis. Dia tidak menyangka Fang Yu akan begitu berani hingga ingin menyerangnya. Dr. Fang, jangan impulsif. Ekspresi Tang Mingde berubah dan dia berteriak keras. Jika Fang Yu benar-benar mengambil tindakan terhadap Du Yongnian, konsekuensinya akan menjadi bencana. Du Yongnian adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Status yang sangat tinggi. Jika Fang Yu benar-benar menyerangnya, maka Fang Yu akan benar-benar menyinggung seluruh asosiasi seni bela diri. Tapi Fang Yu mengabaikannya sama sekali dan dengan cepat berjalan ke Du Yongnian. Fang Yu, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyerangku, kamu tidak hanya akan menyinggung perasaanku, tetapi asosiasi seni bela diri kota Jianghai, dan bahkan asosiasi seni bela diri Jiangnan. Lalu, puff, sebelum Du Yongnian selesai berbicara, Fang Yu meninju perutnya. Du Yongnian mengeluarkan seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di sofa. Melihat pemandangan ini, Tang Mingde menjadi pucat. Sekarang sudah berakhir. Fang Yu benar-benar mendekati Du Yongnian. Pukulan ini akan memberimu pelajaran. Yang terbaik adalah membawa penegak hukum bersamamu di masa depan. Jangan membuatku menunggu, kata Fang Yu. Du Yongnian menutupi perutnya dan menunjuk ke arah Fang Yu, jari-jarinya gemetar. Sudut mulutnya masih berdarah dan dia tidak bisa berkata-kata. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, Du Yongnian diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyinggung perasaannya? Apalagi menyerangnya. Fang Yu. Fang Yu. Du Yongnian memandang Fang Yu, matanya penuh kebencian. Dr. Fang, tolong cepat pergi. Pada saat ini, Tang Mingde buru-buru melangkah maju dan berkata dengan wajah pucat. Tidak perlu pergi, mereka sudah ada di sini, kata Fang Yu dengan tenang. Dua aura kuat muncul di luar gerbang keluarga Tang. Rumahmu didekorasi dengan sangat indah, lebih baik jangan merusaknya.
Aku akan keluar dan bertarung, kata Fang Yu dan berjalan menuju pintu. Ekspresi Tang Mingde berubah dan dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia akhirnya harus mengikutinya. Fang Yu berjalan keluar menuju halaman dan melihat dua pria mengenakan jubah bela diri hitam murni dengan ekspresi tegas berjalan ke gerbang halaman. Keduanya adalah master setengah langkah, tetapi aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat daripada aura master setengah langkah biasa. Salah satu pria itu memegang bel kecil berwarna gelap dan tripod seukuran kepalan tangan. Lonceng dan tripod kecil ini memancarkan suasana kuno yang aneh. Senjata ajaib. Mata Fang Yu sedikit bersinar. Kami adalah penegak hukum Tianlao. Biarkan Fang Yu segera keluar dan menyerahkan dirinya. Pria yang memegang bel kecil dan tripod maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam. Aku Fang Yu, jawab Fang Yu. Pria itu memandang Fang Yu, matanya teguh, wajahnya kaku, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu, apakah kamu ingin melawan hukum? Bab 75. Tianlao Anda hanyalah afiliasi dari Asosiasi Seni Bela Diri. Bagaimana Anda bisa mewakili penegak hukum? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak perlu mengatakan apapun padanya, dia berani menyerangku. Bawa dia langsung ke penjara. Tidak ada arbitrase lagi. Pada saat ini, Du Yongnian menutupi perutnya dan perlahan berbicara dengan keras dari dalam rumah keluarga Tang. Melihat darah di sudut mulut Du Yongnian dan wajahnya yang pucat, kedua penegak hukum Tianlao itu saling memandang dan mata mereka menjadi tajam. Du Yongnian adalah presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Menyerangnya sama dengan menamparkan wajah Asosiasi Seni Bela Diri. Tianlao mengabdi pada Asosiasi Seni Bela Diri, jadi tidak ada toleransi untuk hal semacam ini. Hampir seketika, kedua penegak hukum Tianlao mulai bergerak. Salah satu dari mereka bergegas menuju Fang Yu, sementara yang lain melantunkan mantra dan mengangkat bel kecil dan tripod di tangannya. Penegak hukum Tianlao yang bergegas menuju Fang Yu mengeluarkan tali hitam dari pinggangnya dan melambaikannya ke arah Fang Yu. Tali hitam itu mengeluarkan suara siulan di udara. Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih tali hitam itu. Penegak hukum Tianlao ini menunjukkan senyuman misterius di wajahnya dan meneriakkan rahasianya. Tusukan. Arus kuat tiba-tiba muncul di tali hitam. Namun bagi Fang Yu, tingkat listrik ini tidak sebanding dengan kekuatan petir yang dilepaskan oleh naga petir pagi ini, dan bahkan tidak dapat melumpuhkan tubuh fisiknya. Melihat Fang Yu meraih tali hitam dengan tangannya, tetapi tidak ada reaksi, senyuman di wajah penegak hukum Tianlao membeku. Fang Yu meraih tali hitam itu dan menariknya ke depan dengan kuat. Penegak hukum Tianlao diseret langsung ke arah Fang Yu. Dia segera melepaskan cengkeramannya pada tali hitam di udara, dan dengan bantuan kekuatan ke depan, dia memusatkan energinya pada tangan kanannya dan meninju dada Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat dan mengulurkan telapak tangannya. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, mereka bertabrakan di udara. Ledakan. Dengan keras, penegak hukum Tianlao menjerit, dan seluruh tulang tangan kanannya hancur berkeping-keping hampir seketika. Fang Yu maju selangkah, meraih lengan kiri penegak hukum Tianlao, dan memutarnya ke kanan. Retakan. Penegak hukum Tianlao berguling dan meninju di udara, mencoba meredakan kekuatan besar, tetapi lengan kirinya masih dipelintir secara paksa oleh Fang Yu. Ah! Penegak hukum Tianlao jatuh ke tanah dan menjerit nyaring. Dua lengan diremukkan dan diremukkan pada saat yang sama, yang merupakan rasa sakit yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, Du Yongnian yang berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu tampak ngeri. Meski kedua penegak hukum Tianlao ini hanya berada pada level master setengah langkah, mereka berbeda dengan master setengah langkah biasa. Mereka adalah orang-orang kuat yang dilatih oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Teknik yang mereka latih, teknik tubuh yang mereka latih, dan senjata ajaib yang mereka bawa semuanya merupakan pilihan bagus yang disediakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Kecuali beberapa keluarga besar seni bela diri, tidak ada yang bisa memberikan kondisi pelatihan yang lebih baik daripada Asosiasi Seni Bela Diri. Oleh karena itu, bahkan seorang ahli bela diri pun akan kesulitan untuk unggul ketika menghadapi penegak hukum Tianlao. Bukan hanya karena tubuh dan keterampilan yang kuat dari para penegak hukum Tianlao, tetapi juga karena senjata ajaib yang mereka pegang.
Pejuang biasa tidak bisa menghadapi senjata ajaib di tangan penegak hukum Tianlao. Tapi Du Yongnian tidak menyangka Fang Yu bisa membunuh penegak hukum Tianlao dengan mudah. Pada saat ini, penegak hukum Tianlao lainnya telah selesai melafalkan nyanyian tersebut. Lonceng kecil dan tripod di tangannya memancarkan semburan energi hitam. Dia memutar mulut bel kecil dan tripod menghadap Fang Yu. Fang Yu, kamu tidak hanya melawan hukum, tetapi juga melukai petugas penegak hukum Tianlao. Ini adalah kejahatan keji. Saya sekarang berhak membunuhmu saat itu juga. Petugas penegak hukum Tianlao berkata dengan dingin. Fang Yu melihat bel kecil dan tripod di tangannya dan tidak berkata apa-apa. Dia ingin tahu apa peran lonceng kecil dan tripod yang memancarkan suasana kuno ini. Mata penegak hukum Tianlao dingin dan dia menamparkan keras badan bel kecil dan tripod. Puff! Lonceng panjang berbunyi, langsung ke telinga orang dan bergema di otak. Du Yongnian, Tang Mingde dan lainnya yang berdiri di belakang langsung jatuh ke dalam kondisi lesu, mata mereka kosong. Otak mereka kacau, dikelilingi suara lonceng, tidak mampu berpikir. Hanya penegak hukum Tianlao yang tidak terpengaruh, matanya masih tajam. Dia menatap Fang Yu dengan cermat dan melihat bahwa Fang Yu juga dalam kondisi lesu, dengan senyum dingin di wajahnya. Zongding kecil ini adalah kartu asnya, setiap kali digunakan, sekuat apapun lawannya, ia akan selalu terjatuh. Lonceng dan tripod kecil ini ternyata digunakan untuk mengendalikan dewa. Setelah merasakan lonceng di otaknya, mata Fang Yu langsung kembali jernih. Benda ini bagus, aku dapat mengambil dan mempelajarinya, pikir Fang Yu dan mengambil langkah maju. Saat ini, penegak hukum Tianlao yang memegang bel kecil dan kuali belum bereaksi sama sekali. Mata Fang Yu kosong beberapa detik yang lalu, dan dia terhenti di tempatnya. Kenapa dia menghilang dalam sekejap mata? Senjata ajaibmu ini sangat bagus. Aku akan mengambilnya. Suara Fang Yu tiba-tiba muncul di telinga penegak hukum Tianlao. Ekspresi petugas penegak hukum Tianlao berubah drastis, dan ketika dia hendak berbalik, dia merasakan sakit yang parah di lututnya. Retakan. Penegak hukum Tianlao menjerit dan jatuh ke tanah. Tempurung lututnya hancur total. Fang Yu berlutut dan dengan mudah mengambil bel kecil dan tripod di tangannya. Wajah penegak hukum Tianlao pucat, dan dia berkeringat banyak karena rasa sakit. Tapi yang paling dia pedulikan adalah Fang Yu telah mengambil bel kecil dan tripodnya. Ini adalah senjata ajaib yang khusus diberikan kepadanya oleh Asosiasi Seni Bela Diri untuk menangkapnya, setara dengan senjata polisi dan tidak boleh hilang. Kamu tidak bisa mengambil, kata penegak hukum Tianlao dengan susah payah. Fang Yu meliriknya dengan acuh tak acuh, meraih kepalanya dengan tangan kanannya, dan diam-diam melafalkan formula ajaib di dalam hatinya. Semburan energi merah terang menyebar dari tangan kanan Fang Yu. Energi spiritual dalam dantian penegak hukum Tianlao ini diserap, dan tingkat kultivasinya anjlok. Hanya dalam 10 detik, dia beralih dari master setengah langkah pada tahap pemurnian Ki tingkat 12 menjadi manusia fana yang belum pernah berlatih seni bela diri. Penegak hukum Tianlao, yang merasakan kekosongan di dantiannya, membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi rasa takut dan kengganan. Kultivasi yang dia capai setelah lebih dari 30 tahun berlatih langsung musnah. Siapa pemuda tanpa ekspresi di depanku ini? Fang Yu berdiri dan berjalan menuju penegak hukum Tianlao lainnya. Saat ini, penegak hukum Tianlao tidak dapat lagi menahan rasa sakit dan pingsan. Fang Yu juga menggunakan teknik melahap roh padanya. Setelah menyerap budidaya kedua penegak hukum Tianlao ini, Fang Yu menerobos ke tahap pemurnian Ki tingkat 9849. Dua orang di pemurnian Ki tingkat 12 hanya dapat menembus tingkat pertama, sepertinya mereka masih harus menemukan seorang Grandmaster, pikir Fang Yu dalam hati. Fang Yu berdiri dan menoleh untuk melihat Du Yongnian. Saat ini, Du Yongnian baru saja bangun dari kondisi lesunya. Kemudian, dia melihat penegak hukum Tianlao terpuruk di halaman, terus-menerus meratap. Yang lainnya sudah pingsan. Ini. Wajah Du Yongnian menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia melihat Fang Yu berjalan ke arahnya, kakinya lemas dan dia duduk di tanah. Asosiasi Seni Bela Dirimu sebaiknya tidak macam-macam denganku lagi. Aku benci mendengar kata arbitrase dan penjara, kata Fang Yu dingin.
Melihat pupil Fang Yu dengan cahaya merah samar, Du Yongnian merasa tercekik dan tidak bisa berkata-kata sama sekali. Pria di depanku sungguh menakutkan. Fang Yu tidak melakukan apapun lagi pada Du Yongnian, dan dia tidak repot-repot menyerap kultivasi Du Yongnian. Hari ini dia telah menunjukkan pengendalian diri. 1000 tahun yang lalu, jika seseorang ingin menengahi atau menangkapnya di sel penjara, dia pasti akan mengangkat tangannya dan membunuh lawannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah masalah yang menyakitkan bagi Fang Yu. Dia pernah dipenjara di penjara gunung dan tinggal di sana selama 200 tahun. 200 tahun itu bukan apa-apa bagi Fang Yu. Yang penting adalah ketika dia keluar dari penjara gunung, dia menyadari bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi. Itu adalah kenangan paling mendalam dan menyakitkan dalam umur panjang Fang Yu. Tang Mingde mengirim orang untuk membawa pergi Du Yongnian dan 2 petugas penegak hukum Tian Lao yang terluka parah. Fang Yu duduk di sofa di aula, bermain dengan bel kecil dan tripod di tangannya. Tripod lonceng kecil ini setidaknya berusia 1000 tahun, dan memiliki beberapa pola aneh di tubuhnya. Fang Yu mengamati dengan cermat dan merasa bahwa garis-garis ini agak familiar. Mungkinkah itu produk dari sekte hati spiritual saat itu? Tidak. Sekte hati roh tidak pandai membuat senjata ajaib, mereka hanya mahir dalam seni jiwa. Mungkinkah itu Gu Yuanmen? Tetapi jika dia melihat lebih dekat pada garis-garis ini, ia dapat melihat bahwa garis-garis tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan sekte Gu Yuan. Fang Yu berpikir lama, tetapi masih belum memikirkan asal-muasal bel dan tripod kecil ini. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa senjata ajaib tingkat 1000 tahun ini benar-benar muncul di tangan seorang biksu tingkat 12 di tahap pemurnian Qi. Sepertinya asosiasi seni bela diri ini masih memiliki latar belakang tertentu, pikir Fang Yu dalam hati. Dokter Ilahi Fang, apa yang terjadi hari ini, jika asosiasi seni bela diri ingin mengejarnya, saya khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tang Mingde berpikir lama dan akhirnya berkata. Dia tahu bahwa Fang Yu tidak akan takut pada asosiasi seni bela diri, tetapi dia harus memberitahu Fang Yu betapa seriusnya masalah ini. Asosiasi seni bela diri adalah organisasi yang sangat kuat, dengan pengaruhnya tersebar di hampir setiap kota di Tiongkok. Asosiasi seni bela diri kota Jianghai hanyalah cabang kecil, tetapi menyentuh Fang Yu itu berarti bahwa asosiasi seni bela diri akan menghadapinya secara terbuka.